Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri bertemu kembali bersama saya Muhammad Dio Saputra dalam program dialog khusus dengan tema Cinta Rupiah. Telah hadir di studio Batam TV Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kepulauan Riau, Bapak Setia Budi Kuncoro. Selamat sore Pak Budi, sehat? Sore. Alhamdulillah sehat. Sehat. Dengan kabar yang luar biasa, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Insya Baik. Allah. Juga hadir bersama saya di studio Batam TV, Administrator Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kepulauan Riau, Bang Herbert Manurung. Selamat sore, Bang Herbert. Selamat sore, Sore. Mas Dio. Horas, Bang. Horas. Horas. Baik, pemirsa Batam TV, tentunya sudah tidak asing lagi jika kita berbicara soal rupiah. Sebagai informasi awal, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan atau mencabut serta menarik rupiah. Saya langsung ke Pak Budi. Ya. Oke, Pak Budi, bagaimana perjalanan sejarah rupiah kita ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Dio sebelumnya. Selamat siang pemirsa Batam TV, selamat siang juga Sobat Rupiah. Jadi terkait dengan sejarah rupiah di Indonesia, pada tahun 800 sampai 1600 Masehi itu pada saat zaman-zaman kerajaan dulu ya, itu kita menggunakan uang itu dalam bentuk koin. Koin itu dalam bentuk koin perak, koin emas, dan ada perunggu. Nah, selanjutnya pada tahun 1600 sampai dengan 1942 itu kan kita dalam masa penjajahan kolonial Belanda ya. Nah, di saat itu kita menggunakan mata uang dari kolonial Belanda yaitu gulden. Dan terus selanjutnya dari tahun 1942 sampai dengan 1945, pada saat itu kita dalam masa penjajahan Jepang. Jadi pada saat itu Jepang itu menggunakan mata uangnya sendiri beserta dengan mata uang lokal dan mata uang ori ya, ori daerah dulu. Dan pemerintah Indonesia itu menerbitkan uang rupiah Indonesia itu pada tanggal 30 Oktober 1946. Nah, pada tanggal itulah sekarang yang diperingati sebagai Hari Uang. Kemudian terbentuknya Bank Indonesia sendiri adalah adanya nasionalisasi dari The Japas Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Nah, mulai dari itulah Bank Indonesia itu ditetapkan sebagai bank sentral yang mempunyai wewenang untuk mencetak, mengedarkan uang rupiah hingga saat ini. Demikian, ya, Mas. Baik Pak Budi. Pak Budi, kalau Dio melihat nih ya di sekitar Dio tuh kan kalau dulu ada uang 500 rupiah yang warnanya logam keemasan gitu, ya, masih ada sampai sekarang, itu apakah masih diedarkan, Pak? 500 koin yang kuning ya. Kuning itu. Jadi semenjak tanggal 1 Desember 2023 yang lalu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2023 tentang pencabutan dan penarikan uang logam, termasuk tadi Mas. Jadi ada 3 pecahan yang dicabut oleh Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah pecahan 500 koin tahun emisi 1991. Kemudian yang kedua adalah pecahan 500 rupiah tahun emisi 1997. Dan yang satu lagi adalah pecahan koin 1000 tahun emisi 1993. Oke. Ada 3 pecahan, Mas. Oke, baik Pak Budi, berarti ada 3 pecahan tadi ya? Iya, yang dicabut. Oke. Baik, saya mau beralih ke Bang Herbert. Bang Herbert, dari perjalanan sejarah rupiah yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi tadi, seperti apa ciri-ciri atau karakteristik rupiah kita? Kan selama ini masih sampai dengan saat ini yang Dio tahu itu Pak, banyak sekali kan uang-uang palsu yang diedarkan seperti itu kan. Nah, mungkin Bang Herbert boleh menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik rupiah kita tadi. Ya. Baik Mas Dio, jadi di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri uang rupiah kita tuh, kita lebih mengenalnya 2 karakteristik. Yang pertama kita bisa lihat dari ciri umumnya ya. Jadi dari ciri umum itu sendiri kita bisa lihat yang pertama, fisik uang itu warnanya terang dan jelas. Itu dulu. Warnanya terang dan jelas. Yang kedua terdapat
tulisan nominal yang tertera pada mata uang kita. Kemudian yang ketiga terdapat frasa NKRI pada sisi mata uang kita. Kemudian terdapat juga tahun emisinya, tahun emisi di mata uang kita tersebut. Kemudian terdapat juga lambang dari negara Republik Indonesia, contohnya burung Garuda, Mas Dio. Nah, kemudian terdapat juga lambang-lambang daripada negara Indonesia tersebut. Nah, itu ciri umumnya. Nah, dari ciri khususnya kita bisa melihat yang pertama itu adalah terdapat benang pengamannya, kemudian terdapat tanda air, kemudian terdapat gambar saling isi. Gambar saling isi ini kita mengenalnya dengan recto verso, ya kan? Kemudian terdapat gambar tersembunyi di mata uang kita yang membentuk logo BI. Kemudian terdapat tanda cetak intaglio-nya. Cetak intaglio ini merupakan salah satu unsur pengaman untuk mata uang kita. Kemudian terdapat, nah ini yang paling keren nih Mas Dio. Jadi pemerintah kita itu sengaja memperkuat unsur-unsur pengaman di mata uang kita dengan kode untuk teman-teman kita dari tunanetra. Nah, ada sisi kiri dan kanan kalau sobat rupiah maupun pemirsa Batam TV dimanapun berada. Jadi ada di sisi kiri dan sisi kanan mata uang kita tuh khususnya pecahan uang kertas ada logo garis, simbol garis. Jika dia pecahan nominal terbesar, dia itu sedikit garisnya, tanda kode tunanetranya. Tapi jika nominalnya paling kecil, maka tanda kode tunanetranya semakin banyak seperti itu. Oke, baik Bang Herbert, menarik ketika Bang Herbert menjelaskan tentang warnanya jelas juga terang tadi ya. Nah kalau misalnya Dio nih ya kan, an example me yang nggak kerja di Bank Indonesia gitu ya kan, menurut Dio meskipun uangnya lecek ya tetap aja terang gitu ya kan. Nah kalau menurut pandangan Bang Herbert mungkin boleh dijelaskan lebih rinci terkait dengan ciri-ciri umum dan ciri khusus rupiah tersebut, semisal apa yang dimaksud dengan warna yang jelas kemudian terang tadi. Baik Mas Dio. Baik sobat rupiah dan juga sobat Batam TV, pemirsa Batam TV, untuk lebih mengenal lagi karakteristik dari ciri-ciri uang rupiah kita, kita bisa lihat nih Mas Dio, dari 7 pecahan uang kertas kita, dari pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000 itu memiliki warna yang terang dan jelas yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang warna merah, biru, hijau, kemudian dan sebagainya. Nah, apabila dia menyerupai uang rupiah asli, maka warnanya juga belum tentu terang dan jelas. Nah, ya, belum tentu terang dan jelas seperti itu Mas Dio. Jadi dari segi warna saja sudah membedakan bahwa rupiah kita bisa memiliki warna terang dan jelas dan berbeda warna. Seperti itu Mas Dio. Oke, baik, berarti ada perbedaan warna gitu. Benar sekali Mas Dio. Oke, baik, saya beralih ke Pak Budi lagi. Pak Budi, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bang Herbert mengenai uang rupiah yang jelas dan terang, selaku Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kepulauan Riau, bagaimana cara merawat rupiah kita? Baik Mas Dio, sebenarnya sangat mudah ya kita kalau memang punya kemauan ya untuk merawat uang rupiah kita. Kita harus ada namanya kita prinsip 5J Mas. 5J itu yang pertama jangan dilipat, yang kedua jangan diremas, kemudian yang ketiga jangan di staples, keempat jangan dicoret-coret, dan yang kelima jangan dibasahi. Jadi dengan kita merawat uang rupiah, otomatis kan perputaran uang dan sirkulasi uang rupiah di masyarakat tadi menjadi lebih lama Mas kan. Dan setelah berputar lama, artinya kita di situ kan ada penghematan anggaran, terutama biaya cetak uang ya Mas ya. Karena kan kita cetak uang itu kan perlu anggaran juga ya. Jadi kalau misalnya perputaran uang itu lama perputarannya, artinya anggaran kita juga semakin sedikit gitu. Jadi kami himbau juga kepada pemirsa Batam TV dan sobat rupiah untuk mari kita sama-sama merawat rupiah dengan baik dan benar. Baik Pak Budi, dari 5J tadi salah satunya adalah jangan dicoret. Tapi sampai dengan saat ini masih ada uang yang dicoret, iya kan Pak Budi? Nah, itu bagaimana itu Pak? Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan ada Undang-Undang Mata Uang Mas, Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011.
di Undang-Undang Mata Uang itu diatur sebetulnya dikenakan sanksi ya bagi kita ya masyarakat. Kalau kita misalnya merusak rupiah dengan sengaja, mencoret-coret uang rupiah dengan sengaja, itu ada sanksinya. Bahkan sanksinya sanksi pidana, Mas. Jadi kami himbau kepada pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah semua untuk saling menjaga ya, karena memang ada sanksinya dari pemerintah juga gitu, Mas. Oke, baik Pak Budi. Apa yang dapat masyarakat lakukan jika memilih rupiah yang cacat, lusuh atau rusak gitu yang kita terima dari orang lain? Oke. Jadi para pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah, apabila Bapak Ibu masyarakat mempunyai uang rupiah yang dalam kondisi lusuh, rusak ataupun cacat, jangan khawatir karena Bank Indonesia menerima penukaran dari masyarakat untuk uang tersebut. Namun ada persyaratannya, Mas. Yang pertama, fisik uang dari yang rusak dan cacat tadi harus lebih dari 2/3 bagian. Itu yang bisa kita tukarkan sesuai nominalnya. Untuk yang pecahan uang kertas, dan untuk pecahan logam sendiri adalah lebih dari setengahnya, 50%-nya kita ganti. Jadi kepada masyarakat silakan nanti menukarkan ke Bank Indonesia atau ke Bank Umum, Mas. Jadi nanti kalau di Bank Indonesia kita mempunyai aplikasi melalui pintar.go.id, silakan mendaftar. Nanti harinya kita buka layanan tuh di hari Selasa dan hari Kamis setiap minggunya. Begitu, Mas. Baik. Pak Budi, Bang Herbert, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini, namun kita akan jeda sebentar dulu ya. Siap. Baik, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara, kami segera kembali sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan tema Cinta Rupiah. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, dialog khusus kali ini di akhir acara kita akan ada kuis karena akan ada kuis di ujung segmen, dan bagi pemirsa Batam TV yang menjawab kuis secara cepat dan benar akan mendapatkan hadiah menarik berupa tumbler dari Bank Indonesia. Jadi jangan lewatkan. Baik pemirsa, rupiah adalah bahasa cinta ekonomi kita. Dalam setiap transaksi, kita menyampaikan pesan tentang kepercayaan dan harapan pada simbol kedaulatan. Cintailah rupiah dengan menghargai setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Karena dalam keberagaman nilai-nilai tersebut, terdapat kekuatan untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Masih bersama Pak Budi dan Bang Herbert. Kali ini saya mau ke Bang Herbert dulu, Pak Budi. Boleh? Silakan, boleh. Baik, Bang Herbert, setelah tadi Bang Herbert menjelaskan tentang ciri-ciri dan karakteristik, apakah siang hari ini menuju sore Bang Herbert bawa contoh yang sudah Bang Herbert jelaskan ciri-cirinya tadi? Oke, baik Mas Dio, Sobat Rupiah dan juga pemirsa Batam TV. Di sini saya membawakan Mas Dio contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, ciri umum dan ciri khusus dari mata uang rupiah kita. Baik, nah Sobat Rupiah dan juga pemirsa Batam TV bisa melihat di sini ada contoh pecahan uang kertas 100.000 ya. Jadi Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV bisa melihat warna dari uang rupiah kita ini terang dan jelas ya. Jadi di sini juga memuat dari nominal 100.000 ya. Nominal 100.000 tertera jelas, kemudian terdapat logo atau simbol dari negara Republik Indonesia, burung Garuda, kemudian terdapat frasa dari NKRI, ya di sininya terdapat frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dibandingkan kita lihat lagi contoh dari pecahan 50.000 Mas Dio dan Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV. Ya, tadi pecahan 100.000 berwarna merah, pecahan 50.000 berwarna biru, 20.000 berwarna hijau, ya. Kemudian pecahan 10.000 di sini berwarna keungu-unguan ya, merah ungu-unguan gitu. Kemudian 5.000 juga terdapat coklat, warna coklat ke oren-orenan, dan pecahan 2.000 abu-abu, juga pecahan 1.000. Nah, di sini kan sudah jelas ya, Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV, masing-masing pecahan memiliki karakter warna yang berbeda. Dan tentunya ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus yang terkandung di dalam uang rupiah kita juga memiliki unsur pengaman yang sangat kuat. Nah, ini tadi contohnya Mas Dio. Ada unsur pengaman atau kode bagi teman-teman atau saudara kita yang dari tunanetra supaya memudahkan mereka untuk mengenali fisik nominal uang rupiah kertas kita. Nah, itulah salah satu kebanggaan kita dalam uang rupiah. Oke, baik Bang Herbert. Mungkin Bang Herbert sekali lagi menyampaikan, kami ingin tahu kira-kira teman-teman yang tunanetra tadi mengenali uang-uang itu bagaimana Bang Herbert? Ya, baik Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV. Untuk teman-teman atau saudara-saudara dari tunanetra, saya bisa sedikit menjelaskan bagaimana saudara-saudara tunanetra itu bisa mengenali pecahan 100.000. Jadi di sini kita memiliki ciri-ciri khususnya. Yang pertama, semakin besar nominal rupiahnya, maka ciri tunanetranya, blind code-nya
semakin sedikit Mas Dio. Jadi pecahan 100.000 hanya satu pasang, ya di sisi kiri dan kanan, ya hanya satu pasang. Kemudian pecahan 50.000 terdapat dua pasang sisi kode tunanetranya di kiri dan kanan. Kemudian 20.000 terdapat 3 pasang, ya di sini ya. Nah, 3 pasang di sini. 1, 2, 3. Di sini 20.000. Kemudian pecahan 10.000-nya Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV bisa melihat terdapat 4 pasang garis untuk kode tunanetranya. 5.000 terdapat 1, 2, 3, 4, 5 pasang. Kemudian pecahan 2.000 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang. Dan pecahan 1.000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasang untuk kode tunanetranya. Demikian. Baik, Bang Herbert jujur ini Dio kali pertama juga Dio tahu ternyata itulah kode dari teman-teman tunanetra untuk mengetahui nilai mata uang kita. Benar Mas Dio, kalau tidak dibuat seperti itu sangat kesulitan bagi saudara-saudara tunanetra untuk mengenali karakteristik rupiah kita. Iya, baik Bang Herbert. Nah, Pak Budi, terkait dengan uang yang rusak, kemudian uang yang lusuh, kan tadi Bapak menyampaikan bahwasannya itu masih dapat ditukarkan ke Bank Indonesia. Iya, benar Mas Dio. Nah, kira-kira uang yang masih seperti apa yang masih dapat ditukarkan lusuhnya itu seperti apa kalau boleh Bapak gambarkan? Kalau kondisi lusuhnya itu tergantung ya, kan kadang-kadang masyarakat ada yang nyimpan di dalam lemari itu biasa tuh kan dimakan rayap ya para pemirsa. Kemudian ada yang nyimpan di celengan, kadang-kadang dia dikorosi ya, dimakan karat gitu. Ada yang sobek, misalnya Mas Dio ini berantem sama pacarnya, tarik-tarikan uang, itu kan bisa robek tuh. Nah, yang penting dari kondisi uang rusak tadi itu harus melebihi 2/3 bagian dari uang yang tersisa. Kemudian nomor serinya juga harus lengkap. Dan apabila dia terpisah, terpotong, sepanjang nomor serinya sama, itu kita anggap jadi satu bagian, Mas. Jadi itu tetap kita berikan penggantian sebesar nominalnya. Jadi gitu, Mas. Oke, berarti salah satu syaratnya itu masih 2/3 bagian, kemudian benar. nomor serinya masih ada gitu ya. Kalau terpisah pun setidaknya kalau disambungin masih nyambung, seperti itu Iya, Pak? benar. Oke, baik Pak Budi. Lalu apakah Bank Indonesia juga memiliki layanan penukaran uang kecil, misalnya kayak Lebaran gitu ya kan, entah itu Idul Fitri, Natal, dan sebagainya? Iya. Jadi Bank Indonesia memang menyediakan layanan ya untuk penukaran uang kecil khususnya di hari besar keagamaan seperti misalnya Imlek, Idul Fitri, dan Nataru ya Mas ya. Nah ini dalam rangka Idul Fitri ini kita sudah memintakan proyeksi dari perbankan nih kebutuhan masyarakat terutama nasabah-nasabahnya itu berapa, nanti kita kompilir, itu kita siapkan nanti kita mohon dropping dari kantor pusat, proyeksi dari perbankannya nanti berapa, nanti bakal dipenuhi dan nanti kita akan mengadakan kegiatan kas keliling namanya Mas. Kas keliling. Jadi kas keliling itu nanti kita bisa bekerja sama dengan perbankan. Kas keliling bersama. Jadi nanti kita siapkan titik-titik lokasinya di mana. Jadi nanti masyarakat silahkan mendaftar di aplikasi yang saya sebutkan tadi di pintar.go.id. Jadi silahkan mendaftar, nanti bisa milih harinya hari apa, tanggal berapa, di jam berapa, nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri ya jadwal penukarannya. Nanti di situ kita akan layani kebutuhan dari masyarakat. Itu, Mas. Ya baik Pak Budi, kadang-kadang kan ada nih masyarakat yang pengennya itu simple aja. Kalau misalnya kita tidak melakukan registrasi dari aplikasi yang disebutkan tadi, apakah boleh? Bagi masyarakat yang kebetulan memang belum mendaftar, pada hari H juga bisa Mas, nanti kita bantu mendaftarkan di aplikasinya Mas. Berarti masih bisa kita layani. Oke, wajib ya Pak ya kalau untuk penukaran? Iya, karena itu menjadi data nanti kan. Data untuk pencetakan, terus data uang beredar di masyarakat itu nanti kita ambil dari situ Mas, dari aplikasinya. Ya, kalau untuk batasan penukaran dari perorangan gitu, apakah ada batasan juga Pak? Kalau batasan sih kita tergantung stok ya Mas. Itu biasa kita perhitungan dulu stok kita yang ada di sini berapa, nanti kira-kira masyarakat butuhnya berapa, itu kita hitung Mas. Biasa nanti kita tetapkan, misalnya satu penukar tuh hanya boleh menukar satu pak perpecahan. Nah itu tergantung nanti persediaan kita yang ada. Jadi supaya masyarakat bisa kebagian secara merata Mas. Itu sih Mas. Ya, oke baik Pak Budi, saya beralih lagi ke Bang Herbert lagi. Oke Bang Herbert, bagaimana strategi Bank Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi uang rupiah palsu? Tadi kan Bang Herbert sudah menjelaskan tentang ciri-ciri uang kita, nah bagaimana cara menanggulangi uang palsu? Nah, baik Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV, jadi untuk mencegah atau meminimalisir
peredaran uang palsu di tengah-tengah lingkungan kita, Bank Indonesia, Mas Dio, sampai saat ini terus dan gencar memberikan sosialisasi, mengedukasi kepada masyarakat Kepulauan Riau. Kita edukasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah, kemudian kita edukasi cinta, bangga, paham rupiah juga, agar masyarakat kita semakin paham apa itu ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum dari pecahan rupiah kita. Kemudian apabila nih Mas Dio ya, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV, menemukan uang yang diragukan keasliannya, pemirsa Batam TV, Sobat Rupiah dapat melaporkan kepada perbankan terdekat atau langsung saja datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau untuk memberikan pengaduan ya, supaya mohon diklarifikasi uang rupiah yang diragukan tersebut nanti akan dibantu sama petugas dari unit implementasi pengelolaan uang rupiah kita di sana. Nah, apabila sudah diberikan ke petugas Bank Indonesia, nanti petugas Bank Indonesia akan melakukan uji klarifikasi dan nanti hasilnya ada dua, Mas Dio. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang kan yang berhak menyatakan rupiah itu palsu atau tidak hanya Bank Indonesia. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nah, apabila hasil klarifikasi dinyatakan uang rupiah tersebut adalah asli, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada si pelapor, ya, si pelapor. Dan apabila rupiah tersebut dinyatakan sesuai laboratorium, dinyatakan palsu, maka uang tersebut ditahan dan si pelapor tidak mendapatkan penggantian. Kemudian nanti uang palsu tersebut akan kita simpan dan kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Demikian, Mas Dio. Oke, baik Bang Herbert, ini menarik sekali mengenai meragukan keaslian sebuah uang rupiah gitu ya. Nah Bang Herbert, kalau untuk pelaporan ini apakah ada mekanisme pelaporan yang kita harus daftar di aplikasi dulu atau langsung aja datang ke kantornya? Oke, baik Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV. Di Bank Indonesia itu ada aplikasi yang dinamakan Counterfeit BICAC, Counterfeit Bank Indonesia, Counterfeit Banknote Counterfeit ya gitu ya. Jadi dia itu aplikasi yang untuk mengklarifikasi secara laboratoris uang yang diragukan keasliannya. Nah, aplikasi tersebut biasanya bisa digunakan oleh perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia. Namun apabila masyarakat Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV yang belum bisa menggunakan, ya biasanya masyarakat tidak punya akses ke BICAC itu ya. Nah, BICAC ini kita gunakan dibantu sama petugas Bank Indonesia, Mas Dio. Jadi masyarakat datang nih ke sini melampirkan uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut, nanti petugas dari Bank Indonesia melakukan penginputan di aplikasi BICAC untuk selanjutnya diuji klarifikasinya secara laboratoris, seperti itu, Mas Dio. Oke. Baik Bang Herbert, terima kasih. Ya, lanjut mengenai pencabutan rupiah Pak. Kalau tadi di awal-awal Pak Budi sudah menyinggung tentang uang logam yang ditarik-tarik tadi. Nah, kemudian saya lihat di baliho yang ada di depan gedung kantor Bank Indonesia, itu terdapat pengumuman pencabutan uang rupiah baru-baru ini. Nah, uang rupiah apa saja yang ditarik Pak? Baik Mas Dio, tadi sebelumnya sudah saya sebutkan ya, pecahan uang logam rupiah yang ditarik itu adalah yang pertama pecahan 500 logam rupiah tahun emisi 1991. Itu bagian depannya adalah gambar burung Garuda. Kemudian di bagian belakangnya itu ada gambar bunga melati, itu yang tahun emisi 1991. Kemudian yang kedua adalah uang pecahan logam 500 rupiah tahun emisi 1997. Hampir sama dengan yang tahun 1991, gambar depannya masih sama ya. Gambar burung Garuda, kemudian perbedaannya hanya di bagian belakang Mas. Kalau yang tahun 91 tuh bunga melatinya lebih dominan, kalau yang 97 ini lebih dominan ke tulisan 500 rupiahnya Mas. Jadi itu. Dan yang ketiga adalah pecahan logam 1000 rupiah tahun 1993. Nah, pecahan 1000 rupiah ini bagian depannya adalah sama burung Garuda, namun di bagian belakangnya adalah gambar kelapa sawit Mas. Jadi itu.
Perbedaannya itu dari bentuk dan warna ya. Kalau yang Rp1.000 itu kan dia dari bahan kupro nikel dan tengahnya itu kuning ya Mas ya. Itu dari aluminium bronze itu. Jadi 3 pecahan tadi Mas yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Iya, berarti hanya 3 pecahan tadi itu aja saja Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang masih mempunyai uang tersebut Pak? Oke, jadi bagi pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah semua dan masyarakat pada umumnya, jangan khawatir kalau masih memiliki pecahan yang dimaksud tadi, karena masa penukaran itu masih berlaku selama 10 tahun, bisa di bank umum atau langsung ke Bank Indonesia. Jadi silahkan aja nanti ditukarkan ke bank umum atau ke Bank Indonesia dalam masa waktu penukaran 10 tahun tadi Mas. Aman pokoknya Mas. Baik Pak Budi. Pak Budi, kira-kira ada nggak gitu ya yang kayak kita misalnya punya uang yang lama-lama terus kita tukar di Bank Indonesia terus kita dapat nominalnya lebih gitu, ada nggak? Kalau itu enggak Mas. Jadi di Bank Indonesia itu penukaran sebesar nominal yang kita terima aja. Ya baik. Oke, baik Pak Budi, saya beralih lagi ke Bang Herbert. Bang Herbert, mungkin boleh disampaikan, rupiah kan simbol kedaulatan. Nah, boleh dijelaskan maksudnya seperti apa? Baik, Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV, masyarakat Kepri khususnya, ya jadi cinta rupiah ya Mas Dio tadi ya, simbol kedaulatan negara. Karena di mata uang rupiah kita itu terdapat simbol-simbol negara, itu yang pertama. Yang kedua, rupiah itu mempersatukan kita, Mas Dio. Jadi di Bank Indonesia itu sendiri memiliki menerapkan namanya clean money policy gitu ya. Jadi bagaimana rupiah itu sebagai simbol kedaulatan negara dan kita sebagai warga negara harus merawat simbol-simbol kedaulatan negara dalam bentuk mata uang rupiah kita. Sehingga simbol kedaulatan negara, ya tahu sendiri ya namanya simbol kedaulatan negara, rupiah itu dari Sabang sampai Merauke kita hanya pegang satu mata uang yaitu rupiah, simbol kedaulatan negara kita. Seperti itu Mas Dio. Ya. Baik Bang Herbert, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri masih bersama kami, tetaplah bersama kami, usai jeda pariwara kami segera kembali sesaat lagi. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro di Bangpo ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan
meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dialog khusus dengan tema Cinta Rupiah. Sesuai dengan ucapan saya di segmen 2 tadi, bahwasannya akan ada kuis untuk 3 orang pemenang dengan jawaban tercepat dan benar. Nah, untuk menjawab pertanyaannya silahkan komen di live Facebooknya Batam TV. Sudah siap pemirsa Batam TV untuk pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, sebutkan pecahan uang rupiah beserta tahun emisinya yang telah dicabut dari peredaran Bank Indonesia terhitung sejak 1 Desember 2023 sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2023. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, sebutkan pecahan uang rupiah beserta tahun emisinya yang telah dicabut dari peredaran Bank Indonesia terhitung sejak 1 Desember 2023 sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2023. 3 orang tercepat dengan jawaban yang benar. Baik, kembali lagi bersama Bang Herbert. Bang Herbert, setelah Bang Herbert menjelaskan simbol kedaulatan tadi, nah mungkin boleh dijelaskan kembali mengenai rupiah kan sebagai alat pembayaran. Apa itu maksudnya Bang Herbert? Baik, Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV, dimanapun berada, rupiah merupakan sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 17/PBI/2015. Di situ dikatakan bahwa pembayaran transaksi tanpa rupiah memiliki resiko yang tinggi. Artinya selain daripada rupiah, alat pembayaran yang sah di NKRI adalah rupiah, Mas Dio. Jadi kita boleh beraneka ragam ras, suku, budaya di Indonesia, tetapi kita dipersatukan dengan satu mata uang, yaitu rupiah. Seperti itu. Baik, Bang Herbert. Mungkin Bang Herbert juga boleh menjelaskan mengenai rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Kalau biasanya kita dengar lagu pemersatu bangsa, nah kalau ini rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Silakan Bang Herbert. Baik, Mas Dio. Nah, ini menarik nih Mas Dio. Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV, rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Kita bisa lihat Mas Dio, di rupiah kita itu terdapat gambar-gambar pemandangan alam, kemudian ada gambar tarian-tarian daerah, kemudian terdapat cagar-cagar budaya di dalamnya. Nah, itu merupakan bentuk sejarah Indonesia yang kita tuangkan di dalam mata uang kita, Mas Dio. Sehingga dengan adanya keanekaragaman budaya tersebut, pemandangan alam di Indonesia tersebut, itu mencerminkan bahwa rupiah menjadi pemersatu kita di NKRI, Mas Dio. Ya kan? Coba bayangin kalau tidak ada mencerminkan budaya-budaya lokal di situ, ya kan? Bagaimana jadinya Indonesia? Nah, termasuk kita bisa melihat di situ ada gambar pahlawan juga dari berbagai daerah toh. Iya. Nah, ada yang dari Papua, Frans Kasepo, ya kan, ada Cut Mutia. Nah, dari situlah kita bisa melihat kita dipersatukan oleh mata uang kita rupiah. Nah, tidak hanya itu Mas Dio. Bank Indonesia juga bertugas untuk menjangkau ketersediaan uang
di wilayah NKRI termasuk di daerah Kepulauan 3T, ya kan? Jadi di Kepulauan 3T itu Bank Indonesia juga hadir di dalamnya, menghadirkan rupiah dengan jumlah nominal yang cukup dan kualitas uang yang layak edar, Mas Dio. Iya. Itulah tugas kita. Oke, baik Bang Herbert Manurung. Saya beralih ke Pak Budi lagi. Yeah. Pak Budi, kalau tadi Bang Herbert sudah menjelaskan mengenai rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Yeah. Untuk Pak Budi ada cinta, bangga, dan paham rupiah. Apa yang dimaksud dengan paham rupiah tadi, Pak? Baik Mas Dio dan pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah semuanya. Paham rupiah yang dimaksud di sini adalah ada 3 kunci ya Mas Dio ya, paham rupiah. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bertransaksi dengan rupiah, yang kedua bagaimana kita berbelanja dengan rupiah, dan yang ketiga adalah bagaimana rupiah itu untuk berhemat. Nah, yang pertama rupiah untuk berbelanja tadi ya, bertransaksi, maaf. Jadi di seluruh Indonesia itu kita harus menggunakan rupiah dalam melaksanakan transaksi sesuai dengan amanat Undang-Undang Mata Uang tahun 2011. Jadi setiap warga negara itu wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua, kunci yang kedua adalah berbelanja tadi ya Mas ya. Jadi kami harapkan para pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah agar bijak berbelanja. Jadi kita berbelanja bukan karena keinginan ya Mas ya. Kadang kita kan punya uang banyak mau belanja, mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Padahal itu bukan kebutuhan kita. Jadi kita lebih ke kebutuhan kita dalam berbelanja. Jadi dengan kita berbelanja sesuai kebutuhan, kita juga bisa mengurangi inflasi secara tidak langsung. Jadi kita tidak sembarangan belanja, mengeluarkan uang sesuka hati kita kan Mas ya. Dan yang kunci ketiga adalah untuk berhemat. Jadi uang itu setelah kita tadi bijak berbelanja, tentunya kita bisa menabung ya Mas ya. Jadi tabungan di perbankan itu baik dalam bentuk tabungan maupun deposito itu kan bisa dipergunakan kembali bagi masyarakat yang butuh modal, misalnya modal untuk buka usaha atau modal untuk beli rumah. Jadi uang itu bisa lebih bermanfaat Mas bagi masyarakat itu Mas. Iya, benar sekali ya Pak Budi, saya setuju dengan ucapan Pak Budi di terakhir tadi. Oke, baik, mungkin untuk di segmen terakhir ini saya boleh minta closing statementnya mengenai tema kita Cinta Rupiah, dimulai dari Bang Herbert dulu, silakan. Oke. Baik Mas Dio, Sobat Rupiah, pemirsa Batam TV dimanapun berada, kami dari Bank Indonesia senantiasa membuka diri melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kepulauan Riau, apabila membutuhkan penukaran uang, maka kami membuka penukaran uang, layanan penukaran uang setiap hari Selasa dan Kamis pukul 9 hingga pukul 12 WIB dengan menggunakan aplikasi pintar.go.id. Dan apabila Sobat Rupiah dan juga pemirsa Batam TV mungkin menemukan nih mata uang yang diragukan keasliannya Mas Dio, maka silakan datang langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat atau perbankan terdekat. Nanti akan dibantu prosesnya dengan penginputan di Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center. Nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada pelapor yang menemukan uang yang diragukan keasliannya. Demikian Mas Dio. Dan juga tunggu dulu sebentar Mas Dio ya. Jangan lupa pantau terus Instagram Bank Indonesia Kepulauan Riau. Iya. Baik Bang Herbert, selanjutnya Pak Setia Budi Kuncoro, silakan menyampaikan closing statementnya Pak. Baik, terima kasih Mas Dio. Buat pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah semuanya yang menyaksikan acara ini, closing statement saya adalah sesuai tema kita tadi adalah cinta rupiah. Jadi di cinta rupiah kita juga punya 3 kunci Mas ya. Yang pertama adalah mengenal rupiah, mengenal ya. Artinya seperti pernyataan Mas Dio tadi, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus mengenal ciri-ciri keaslian rupiah kita seperti apa supaya kita terhindar dari tindakan kejahatan pemalsuan uang. Kemudian kunci yang kedua adalah merawat dengan 5J tadi, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret-coret, jangan dibasahi. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah setelah kita mengenal, merawat, dan yang terakhir adalah menjaga Mas.
menjaga setelah kita mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah, tentunya kita kan terjaga dari tindakan kejahatan pemalsuan uang tadi. Jadi masyarakat secara umum tidak akan mengalami kerugian apabila menerima uang palsu tadi. Itu Mas, terima kasih. Ya. Baik Pak Budi, sekali lagi boleh Pak tentangkan sampai dengan saat ini karena masyarakat tuh masih suka mencoret-coret uang Pak. Boleh di reminder sekali lagi Pak? Oh iya, bagi para pemirsa Batam TV dan Sobat Rupiah, mohon juga ya jangan, namanya uang itu kan ya simbol negara juga ya sebagai alat pemersatu. Jadi kami mohon dan kami himbau agar jangan sampai kita mencoret-coret uang, baik itu menuliskan nomor handphone atau kata-kata bijak, padahal itu tidak bijak sebetulnya kalau kita mencoret-coret uang, karena itu ada sanksinya nanti di Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 tahun 2011 itu Mas. Iya, berarti nanti ada sanksinya ya Pak ya? Iya benar. Nah untuk pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, jangan pernah lagi mencoret-coret uang karena itu akan ada sanksinya ya Pak Budi Iya, ya? benar. Oke baik, terima kasih Pak Budi, Pak Bang Herbert sudah main ke Batam TV, sehat-sehat selalu, semoga selalu dalam penjagaan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih Mas Baik, Dio. pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, cinta rupiah mengajarkan kita untuk menghargai setiap nilai kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap transaksi terdapat kisah kesabaran, usaha dan perjuangan. Rupiah adalah saksi bisu dari setiap perjalanan kita dalam mencapai impian, sehingga mari merawat. Cintailah ini dengan bijak karena melalui rupiah kita membangun masa depan yang lebih baik. Saya Muhammad Dio Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, Inspirasi Kepri.